Halo para pendengar di official, berjumpa lagi dengan aku seperti biasa yang akan membawakan sebuah cerita horor lagi. Cerita horor kali ini berjudul Dilarang Ganggu Pantai Ini Kami Langgar, dan sosok wanita hijau akan muncul dari kabut. Seperti apa kelanjutan dan keseruan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Angin laut selalu punya cerita sendiri di pantai Karanglayar. Bukan cerita ombak yang bergulung atau teriakan camar yang menutup sore, tapi cerita legenda, cerita yang seringkali membuat bulu kuduk merinding. Cerita tentang sosok mistis pantai yang melegenda. Desa Karanglayar letaknya jauh di ujung selatan, terpencil dan dikelilingi hutan mangrove yang lebat. Orang-orang bilang pantai ini dulunya adalah tempat pemujaan kepada sosok mistis penguasa laut selatan. Di depan gerbang masuk pantai ada tempat pemuda dan pemudi sedang berdiri. Jadi beneran nih kita kesini? Tanya Bima, suaranya ragu. Dia mengusap tangannya meskipun udara pantai tidak terlalu dingin. Alah Bima, penakut banget sih. Kita cuma mau lihat-lihat doang, gak ada yang mau ganggu kok, jawab Raka. Raka ini memang paling berani, atau lebih tepatnya paling sok berani. Di belakangnya Lintang, gadis yang pendiam, hanya mengangguk pelan. Dia menggenggam tas selempangnya erat-erat, dan ada juga Sari yang selalu membawa bekal makanan kemana-mana meskipun mereka baru makan siang. Mereka berempat, Bima, Raka, Lintang, dan Sari, memang sudah lama berencana untuk mengunjungi pantai Karanglayar. Bukan untuk berenang atau bersantai, tapi untuk mencari sensasi. Mereka sering mendengar cerita-cerita seram tentang pantai ini dari kakek-kakek desa, tentang penampakan sosok wanita berbaju hijau, tentang suara gamelan yang terdengar di tengah malam, dan tentang orang-orang yang hilang ditelan ombak. Udah deh, gak usah banyak cincong, kita masuk, kata Raka melangkah maju. Pantai Karanglayar memang berbeda dengan pantai-pantai lain. Pasirnya tidak putih bersih, melainkan berwarna kehitaman. Banyak sekali batu-batu karang yang berserakan, dan air lautnya terlihat gelap dan bergelombang. Hutan mangrove di tepi pantai terlihat semakin lebat dan menyeramkan. Perasaan aku gak enak, bisik Lintang. Suaranya hampir tak terdengar. Jangan aneh-aneh deh Lintang, itu cuma perasaan lo aja, sahut Raka tanpa menoleh. Mereka berjalan menyusuri pantai semakin jauh dari keramaian. Sari terus mengeluarkan makanan dari tasnya, menawarkan cemilan kepada teman-temannya. Bima masih terlihat gelisah, matanya mengawasi sekeliling dengan waspada. Tiba-tiba Raka berhenti. Dia menunjuk ke sebuah gundukan pasir di dekat hutan mangrove. Lihat itu, ada apa? Gundukan pasir itu terlihat seperti sebuah makam. Meskipun tidak ada nisan atau tanda-tanda lainnya, di atasnya tumbuh rumput liar dan bunga-bunga berwarna merah. Jangan didekati, Ra. Siapa tahu itu kuburan orang, kata Bima dengan nada khawatir. Tapi Raka tidak peduli. Dia langsung berjalan menuju gundukan pasir itu dan mulai menggali tanahnya dengan tangan kosong. Ra, jangan, itu gak sopan, teriak Sari. Shh, diem, aku cuma penasaran aja, jawab Raka dengan wajah serius. Setelah beberapa saat menggali, Raka menemukan sesuatu. Sebuah kain hijau, sudah sedikit sobek dan usang. Dia segera membuka kain itu dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat isinya. Di dalam kain itu terdapat sebuah keris kuno, berkarat dan ada bercak-bercak noda hitam. Keris itu terlihat sangat tua dan gagangnya dihiasi ukiran yang aneh dan menyeramkan. Wah, keren, ini pasti keris pusaka, kata Raka sambil mengangkat keris itu tinggi-tinggi. Lintang langsung memucat. Dia mundur beberapa langkah dan menutupi mulutnya dengan tangan. Ra, kembalikan keris itu pasti kerisnya penunggu sini, teriak Lintang histeris. Raka hanya tertawa. Dia mengabaikan perkataan Lintang dan mulai memainkan keris itu. Dia mencoba mengayunkannya, tetapi keris itu terasa berat dan sulit untuk dikendalikan. Kok susah digerakin ya?
kata Raka mencoba mengayunkan keris itu lagi. Tiba-tiba, angin bertiup semakin kencang, ombak mulai mengamuk dan langit pelan-pelan berubah menjadi mendung gelap gulita. Suasana gemuruh terdengar dari arah laut, semakin lama semakin keras. Aduh, rasanya gak enak banget, bisik Sri memegangi bekalnya. Bima merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka telah dikelilingi oleh kabut tebal. Kabut itu semakin lama semakin pekat sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kita harus pergi dari sini, teriak Bima panik. Tapi sudah terlambat. Tiba-tiba dari dalam kabut muncul sosok seorang wanita berbaju hijau, wajahnya pucat dan tanpa ekspresi. Matanya melotot tajam, dia melayang di udara, tanpa kaki dan rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Sosok wanita itu melayang mendekat dan menatap Raka dengan tatapan dingin. Raka yang tadinya sok berani, kini hanya bisa terpaku ketakutan. Dia mencoba melepaskan keris dari tangannya, tetapi keris itu seolah-olah menempel erat di tangannya. Wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Raka. Tiba-tiba, Raka menjerit kesakitan. Wajahnya memerah dan tubuhnya mulai kejang-kejang. "Raka!" teriak Sari, mencoba menghampiri Raka. Tapi Bima menahannya. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Raka terbaring tak berdaya di atas pasir. Wanita itu kemudian memandang ke arah mereka dengan tatapan yang penuh amarah. Dia mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan yang menggema di seluruh pantai. "Kalian pergi, kalian telah mengusik ketenanganku," bisik wanita itu, suaranya seperti desiran angin. Kemudian wanita itu menghilang ke dalam kabut bersama dengan Raka yang tak berdaya. Bima, Sari, dan Lintang hanya bisa berdiri terpaku dengan air mata yang mengalir di pipi mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka kehilangan teman mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Setelah beberapa saat, kabut mulai menipis, ombak mulai tenang, dan langit kembali cerah. Tapi suasana pantai tetap terasa mencekam. Bima memberanikan diri untuk menghampiri tempat Raka terbaring. Tapi ketika dia sudah sampai di sana, dia hanya menemukan sebuah gundukan pasir kosong. Raka telah menghilang tanpa jejak. "Raka, Raka," panggil Bima dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Sari dan Lintang menghampiri Bima dan memeluknya erat-erat. Mereka saling menghibur dan mencoba untuk menenangkan diri. "Kita harus segera pergi dari sini," kata Sari dengan suara gemetar. Mereka bertiga segera meninggalkan pantai Karanglayar dengan hati yang hancur dan pikiran yang penuh dengan ketakutan. Mereka tidak akan pernah melupakan kejadian mengerikan yang mereka alami di pantai itu. Mereka tahu bahwa mereka telah berurusan dengan kekuatan yang sangat besar dan mereka telah membayar harga yang mahal untuk rasa ingin tahu mereka. Sepanjang perjalanan pulang, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya bisa memikirkan tentang Raka dan tentang apa yang telah terjadi padanya. Mereka tidak tahu apakah Raka masih hidup atau sudah meninggal. Yang mereka tahu, Raka telah menjadi korban dari kemarahan penunggu pantai. Sesampainya di desa, mereka segera menceritakan kejadian yang mereka alami kepada kakek-kakek di desa. Kakek-kakek desa mendengarkan cerita mereka dengan saksama dan kemudian menggeleng-gelengkan kepala. "Kalian memang bodoh," kata salah seorang kakek desa. "Kalian seharusnya tidak mengganggu tempat keramat itu. Penunggu pantai tersebut adalah penguasa Laut Selatan, dan dia tidak akan mentolerir siapapun yang berani mengganggunya." "Apa yang harus kami lakukan, Kek?" tanya Bima dengan nada putus asa. "Hanya ada satu cara untuk menebus kesalahan kalian," jawab kakek desa. "Kalian harus mengadakan selamatan di pantai itu dan memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Semoga saja dia berkenan memaafkan kalian."
Bima, Sari, dan Lintang segera mengikuti saran kakek desa. Mereka mengumpulkan uang dan membeli berbagai macam sesajen seperti bunga, buah-buahan, kue-kue, dan kemenyan. Mereka juga meminta bantuan kepada beberapa orang desa untuk mengadakan selamatan di pantai Karanglayar. Pada malam harinya, mereka pergi ke pantai Karanglayar dan mulai mengadakan selamatan. Mereka membacakan doa dan memohon kepada penunggu pantai untuk memaafkan kesalahan mereka. Mereka juga meletakkan sesajen di atas gundukan pasir tempat mereka menemukan keris itu. Setelah selesai mengadakan selamatan, mereka menunggu dengan cemas. Angin bertiup semakin kencang dan ombak mulai mengamuk. Mereka takut bahwa penunggu pantai itu akan muncul kembali dan menghukum mereka. Tapi wanita berbaju hijau itu tidak muncul. Setelah beberapa saat, angin dan ombak mulai tenang, langit kembali cerah dan suasana pantai menjadi damai. Bima, Sari, dan Lintang merasa lega. Mereka berharap bahwa wanita itu telah memaafkan kesalahan mereka. Namun, mereka tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Raka. Dia tidak pernah ditemukan dan namanya menjadi legenda di desa Karanglayar. Orang-orang bilang Raka telah menjadi abdi dalam dan selamanya akan menjadi keris pusaka itu di dasar laut. Ya, itu tadi cerita tentang pantai selatan. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian pernah berkunjung ke pantai selatan atau mengalami hal-hal kejadian aneh lain di sana? Jangan lupa untuk tulis komentar di kolom komentar dan share-nya juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, like-nya, dan tunggu videoku selanjutnya. See you guys.